Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pertama-tama adalah kepada pimpinan kita semua, Kepala Sekolah SMA Islam Cendekia, Ustadz Budi Haryanto LC SPDI. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah, yang kami hormati dan kami juga junjung adalah para guru-guru pembina di SMA Islam Cendekia, serta yang saya sayangi adalah anak-anakku, siswa-siswi SMA Islam Cendekia. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah berkah ini, mengikuti upacara bendera. Untuk yang pertama adalah kembali bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan juga pada hari ini kita akan sama-sama terus menimba ilmu, meningkatkan kemampuan kita dan menimba pengalaman di SMA Islam Cendekia. Anakku sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ingatkan pada kita semua sebuah hadis yang menyampaikan, qala Rasulullah SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Rawahul Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, jadilah kamu aliman, orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu, au muta'alliman, atau orang yang mempelajari ilmu, au mustami'an, atau orang yang senantiasa mendengarkan ilmu, au muhibban, atau paling tidak orang yang cinta kepada ilmu. Fala takun khamisan fatahlik. Janganlah menjadi golongan kelima, maka dia akan hancur. Anakku sekalian, bahwasanya salah satu motivasi saya dan juga kami para dewan guru mengajar kalian adalah hadis ini. Kita menjadi guru, menjadi pembina, menjadi ustaz, menjadi mubaligh, menjadi penyeru kebenaran kebaikan, itu oleh Rasulullah dipuji. Jadilah kamu aliman, orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu. Insya Allah, maka ia akan memiliki sedekah jariah, amal jariah, amal yang panjang, bukan hanya selama hidup dunia, tapi juga nanti ketika sudah wafat. Ilmu yang diajarkan pada kalian mudah-mudahan diamalkan dan menjadi amal jariah untuk kami semua. Au muta'alliman. Yang kedua adalah, jadilah kalian orang-orang yang senantiasa mempelajari ilmu. Menjadi seorang siswa, menjadi seorang santri, seorang murid, seorang yang dengan tekun mendengarkan, menuliskan, mengingat, menghafalkan, dan mengamalkan ilmu yang diajarkan. Dan inilah orang mulia yang kedua. Dan insya Allah kalian semua menjadi bagian darinya. Au mustami'an, atau menjadi pendengar, meskipun dia bukan siswa, meskipun dia bukan santri, meskipun dia bukan secara formal menjadi bagian dari sebuah lembaga pendidikan, tapi dialah pendengar. Dia senang biasa mendengarkan ilmu dimanapun berada. Ada majlis di masjidnya dia datang, ada ceramah-ceramah di berbagai tempat dia datang, ada kisah-kisah ataupun ilmu yang diajarkan lewat media sosial ataupun lewat radio, lewat televisi, dia berusaha dengarkan. Au mustami'an, maka dia adalah golongan ketiga yang Rasulullah muliakan, mendengarkan ilmu. Au muhibban, yang keempat adalah orang-orang yang cinta kepada ilmu. Meskipun dia tidak mendengarkan ilmu, meskipun dia bukan siswa, atau bahkan dia bukan guru, tapi dia cinta ilmu. Dia senang dengan orang-orang yang belajar ilmu. Dia beri dukungan, dia berikan donasi, dia berikan hartanya untuk membangun sekolah, berikan hartanya untuk membangun yayasan-yayasan pendidikan, dia berikan hartanya untuk membangun pesantren, ataupun dia berikan tenaganya, apa yang dimiliki untuk orang-orang yang belajar, maka dialah golongan muhibban, cinta kepada ilmu. Wala takun khamisan fatahlik. Dan janganlah menjadi orang yang golongan kelima. Dia bukan guru, dia bukan siswa, dia bukan yang mendengarkan ilmu, tidak cinta ilmu, na'udzubillah. Na'udzubillah. Orang kelima adalah orang-orang yang tidak peduli, yang cuek terhadap ilmu. Inilah yang Rasulullah ingatkan. Hindarilah orang yang kelima, yang tidak peduli dengan ilmu. Anak-anak sekalian, bahwasanya
Hadis ini pada intinya adalah satu kata, kepedulian terhadap ilmu, kepedulian terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Sehingga seorang yang peduli, maka insya Allah Rasulullah pun peduli kepada kita. Orang yang peduli kepada dirinya, keluarganya, teman-temannya, masyarakatnya, maka insya Allah pun akan peduli kepada dirinya. Lalu sekalian, berkaitan dengan kepedulian inilah, malah sama-sama kita tingkatkan kepedulian kita. Peduli yang pertama itu adalah pada diri sendiri, pada diri kita. Siapapun tidak akan bisa peduli pada orang lain manakala dia tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Apakah ciri orang yang peduli pada diri sendiri? Dia senantiasa bersiap sedia ketika hadir di sekolah, datang tepat waktu, berpakaian rapi, mengerjakan semua tugas-tugas yang oleh guru diberikan. Kemudian dia senantiasa khidmat, cermat, dan senantiasa mendengarkan dengan baik apa yang diajarkan oleh guru. Antusias dalam belajar. Kemudian pada diri sendiri adalah dicitrakan dengan niat yang kuat untuk thalabul ilmi, untuk belajar. Tidak cuek, tidak santai, tidak follow the flow, tidak hanya ngikuti arus saja. Tapi dia niat belajar dengan baik. Dia punya cita-cita. Saya lulus dari SMA Islam Indonesia, insya Allah. Saya akan masuk ke kampus unggulan. Saya mau keluar negeri, saya mau ke Jepang, saya mau ke Amerika, saya mau ke Perancis, ke Inggris, ke Rusia. Saya ingin menjadi manusia yang berguna bagi agama dan bangsa. Itu adalah kepedulian terhadap diri sendiri. Yang kedua, kita peduli terhadap keluarga kita, terutamalah orang tua kita. Apa bentuk pedulinya? Kita tidak diam saja di rumah. Kita berusaha mengetahui bagaimana kondisi orang tua kita. Orang tua kita ketika dia sedang gembira, kita ikut gembira. Ketika sedih, kita buat orang tua gembira. Ketika orang tua kita menyuruh kita sesuatu, maka kita langsung menuruti apa yang diminta oleh orang tua kita. Tidak menampiknya dan apalagi tidak kemudian tidak mempedulikannya. Nauzubillah. Kepada orang tua, kepada adik-adik kita, kepada lingkungan kita di rumah, maka kita adalah orang-orang peduli. Maka insya Allah itu akan menjadi cermin dari ilmu yang anak-anakku sekalian dapatkan di sekolah. Ketika kalian menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang disiplin di rumah, maka kebanggaan itu bukan hanya milik orang tua, juga milik kami, guru-guru kalian. Orang tua kalian pasti akan cerita. Ketika mengambil rapot, ketika di WhatsApp grup, mereka akan senang. Oh, anak saya ceria, anak yang baik. Anak saya tadinya tidak rajin sholat, sekarang rajin. Anak saya tadinya malas-malasan belajar, sekarang rajin. Anak saya yang tadinya tidak pernah berhenti main game, maka dia kemudian tahu waktunya bermain dan tahunya untuk belajar. Itulah bentuk peduli kalian kepada keluarga. Yang ketiga, kalian di sekolah peduli terhadap guru. Peduli terhadap orang-orang memberikan ilmu kepada kalian. Ingatlah bahwasanya guru-guru kalian itu adalah karomah, orang yang memiliki kemuliaan. Hati-hatilah dengan orang-orang memiliki karomah. Ketika hati disakiti, ketika kemudian direndahkan, dihinakan, auzubillah, ilmunya tidak sampai kepada kalian. Kalaupun kalian jadi anak cerdas, kalaupun kalian menjadi orang yang pintar, tapi tidak memiliki adab, maka semuanya tidaklah berguna. Ibnu Mubarak pernah menyampaikan bahwasanya dia berguru kepada orang-orang alim di sekitarnya. Aku belajar adab selama 30 tahun. Aku baru belajar fikih, belajar ilmu di 20 tahun terakhir. Selama 50 tahun dia belajar berguru kepada guru-gurunya, maka 30 tahun dia belajar adab. Bagaimanakah melayani gurunya? Bagaimanakah berusaha membuat gurunya itu bahagia? Barulah kemudian ilmunya itu dia serap 20 tahun terakhir. Artinya bahwasanya adab mendahului ilmu. Bahwa adab itu menjadi kunci keberkahan buat kalian semua. Dan juga pedulian berikutnya adalah pedulian para masyarakat. Di mana kalian di sini tinggal di Rawamekarjaya, tinggal di kampung ini, maka kalian tunjukkan kalian adalah orang-orang yang beradab, orang-orang yang berilmu. Cirinya adalah ramah, sopan, senantiasa peduli kepada orang-orang yang kalian temui di sini. Berlaku ramah itu bukan saja terhadap orang-orang yang kalian kenal, tapi juga kepada siapapun kalian temui. Dan itulah citra dari seorang yang peduli. Peduli kepada semuanya. Yang terakhir adalah peduli kepada lingkungan. Insya Allah kita berada di negeri yang indah, Gemah Ripah Lojinawi Indonesia, negeri yang subur. Maka pastikan bahwasanya lingkungan kalian adalah lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri, lingkungan yang senantiasa memberikan kesejukan. Kalau di rumah kalian merasakan kegersangan, maka
maka tanamlah tanaman. Kalau tidak punya lahan, maka ambillah pot untuk tanam tanaman. Kalau kalian merasa gersang di sekolah, maka peliharalah tanaman. Buat segarlah lingkungan kalian. Kalau kalian merasa satu tempat, wah ternyata tempat ini masihlah gersang, tidak nyaman, maka buatlah tempat itu menjadi nyaman dengan tanam-tanaman, dengan kebersihan, dengan keindahan. Itulah kepedulian kita, kepedulian kepada diri sendiri, kepedulian kepada keluarga, kepedulian kepada guru, dan juga lingkungan sekolah teman-teman kalian, kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan. Insya Allah, dengan kepedulian tersebut maka adab kalian akan tercermin, terpancar, dan insya Allah dengannya semua siswa SMA Islam Tritekia akan disukai, dicintai oleh semua orang. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan keberkahan ini dari kami semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.